Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Siang ini, Muldoko dikabarkan mundur. Apakah benar? Orang istana pun buka suara. Kepala Kantor Staf Presiden KSP Jenderal TNI Muldoko dikabarkan akan mengatakan pengunduran dirinya pada siang ini, Jumat 9 April. Kabar itu beredar seiring tersebarnya undangan kepada media untuk hadir dalam jumpa pers yang akan dilakukan Muldoko di lobi Gedung Bina Geraha, Kompleks Istana Kepresidenan. Jumpa pers akan digelar usai sholat Jumat tepatnya pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Menanggapi kabar tersebut, tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Mohtar Ngabalin, hanya tertawa saat dikonfirmasi. Dia meminta waktu sejenak untuk memberi jawaban. Tunggu sebentar ya. Kasih waktu sebentar. Tuturnya sambil tertawa, kembali ditanya soal kemunduran Muldoko. Sementara itu, juru bicara Joko Widodo, Fajrul Rahman, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu perihal jumpa pers yang akan digelar Muldoko. Aku belum tahu karena ini KSP. Tuturnya saat dihubungi beberapa saat lalu. Senada itu, staf khusus Presiden Jokowi Dini Purwono juga mengaku tidak tahu tentang acara jumpa pers tersebut. Dia bahkan belum mendapatkan info terkait dengan rencana Muldoko untuk mundur. Saya juga belum mendapat info apa-apa terkait hal itu, tegasnya pada redaksi. Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Muldoko akan menggelar konferensi pers pada siang hari ini, namun belum dijelaskan secara detail mengenai hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh Muldoko. Jumpa pers itu digelar di Gedung Bina Geraha Jumat 9 April siang ini. Dari informasi yang dihimpun, konferensi pers biasanya seputar tugas Muldoko sebagai KSP. Akan ada pejabat KSP lain yang juga mendampingi Muldoko. Nama Muldoko belakangan ini memang kerap menjadi perbincangan publik. Muldoko ditunjuk menjadi ketum lewat agenda yang disebut Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun kemudian pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan kubu Muldoko. Alhasil kepengurusan ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lah yang diakui oleh pemerintah. Di sisi lain, Muldoko juga masih menjalankan tugasnya sebagai seorang KSP. Terbaru, Muldoko berbicara mengenai penyelesaian sengketa tanah atau konflik agraria. Muldoko mengajak Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau LBH HKTI ikut membantu memediasi sengketa tanah. Untuk itu, jajaran pengurus LBH HKTI juga harus segera membangun sinergi dengan para pihak yang terkait di dalam maupun di luar pemerintahan untuk menyelesaikan konflik agraria. Tutur Muldoko dalam keterangan tertulis pada hari Kamis 8 April yang lalu. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2021, KSP telah menerima laporan 1041 kasus konflik agraria. Dari sejumlah itu, 105 kasus atau 10,08% diantaranya memperhadapkan warga masyarakat adat dengan berbagai pihak, seperti perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya potret ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah bagi masyarakat, khususnya para kaum tani di pedesaan. Kini rata-rata penguasaan tanah oleh petani berada di bawah 0,5 hektar per keluarga. Kecenderungannya makin banyak petani kehilangan tanah karena berbagai faktor. Ketika akses atas tanah semakin kecil, kesejahteraan petani dan juga warga desa menjadi taruhannya. Jelas Muldoko. Sebelumnya, pengamat telah mengatakan bahwa sebaiknya Muldoko mundur dari jabatan KSP. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Henry Satrio, berpendapat Muldoko sebaiknya mundur dari jabatan KSP setelah pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal Maret yang lalu, Muldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. KLB digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono. Harusnya demi Indonesia, kan Pak Muldoko sering ngomong gitu. Demi Presiden, sebaiknya beliau juga mengundurkan diri, kata Henry saat dihubungi pada Kompas hari Rabu 31 Maret yang lalu. Jika tidak mundur, ia menyarankan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle agar Muldoko ini tidak menjadi beban politik bagi pemerintah. Henry juga menuturkan sebagai KSP dan berada di lingkaran dekat dengan Jokowi, Muldoko semestinya memberikan pertimbangan dan gambaran situasional politik. Namun Muldoko nyatanya terjebak dalam manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah kader Partai Demokrat. Padahal, menurut Henry lagi, Muldoko seharusnya memperhatikan fakta sosial dan hukum terkait kondisi Demokrat sebelum menerima mandat sebagai Ketua Umum versi KLB.
Sangat riskan posisinya Pak Jokowi karena memiliki kepala KSP yang analisisnya terhadap situasi kondisi perpolitikan kurang tepat. Terbukti terbuai beliau dengan buayan para kader Demokrat di KLB Sibolangit. Sebelumnya, Kemenkumham telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Muldoko. Permohonan itu diajukan kubu Muldoko setelah menggelar KLB. Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Ujar Menkumham Yasona Lauli saat memberikan keterangan pers pada hari Rabu 31 Maret. Kubu kontra AHY menyerahkan ADART dan juga susunan kepengurusan partai hasil KLB ke Kemenkumham. Sementara AHY juga sudah menyerahkan sejumlah dokumen untuk membuktikan penyelenggaraan KLB ini tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah. Jika Muldoko mundur, Idham Aziz sampai dengan Susi Pujiastuti dianggap pas untuk menjabat sebagai KSP. Kegagalan Muldoko mengkudeta kursi kepemimpinan AHY di Demokrat lewat KLB berujung pada desakan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden. Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Jakarta, Henry Satrio menyebut, keputusan Menkumham Yasona Lauli menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang membuat Muldoko tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai Kepala KSP. Karena jika tidak mundur, Muldoko hanya akan menjadi beban untuk Presiden. Jika benar Muldoko meletakkan jabatannya, siapa sosok yang pas untuk menduduki posisi Kepala Staf Presiden? Ada beberapa nama yang dinilai memiliki kapasitas menduduki jabatan KSP. Sebut saja mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Ujar Henry Satrio kepada redaksi fajar.co.id pada hari Sabtu 3 April yang lalu. Kemudian lanjut Henry dari kalangan sipil yang memiliki integritas, misalnya mantan Ketua KPK Abraham Samad atau mantan Menteri SDM Sudirman Said. Atau mungkin nama populer lainnya karena Jokowi biasanya suka terobosan, seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang memang dekat dengan Presiden. Henry yang juga merupakan pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu, mengatakan jabatan Kepala KSP sebagai mata, telinga, dan penciuman Presiden sehingga dibutuhkan sosok yang berintegritas. Di samping itu juga harus mengerti tata kelola kepresidenan, mampu meredam isu, loyal terhadap Presiden, dan yang terpenting, tidak memiliki syahwat berkuasa berlebihan sebelum Jokowi selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara sampai dengan tahun 2024. Sebelumnya, Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Jenderal TNI Muldoko mengambil langkah terhormat untuk tidak menjadi beban pemerintah. Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun juga diragukan, jika masih ada sifat dan juga nilai keperwiraan serta kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tidak menjadi beban pemerintah, kata Kamhar kepada wartawan pada hari Kamis 1 April yang lalu.